Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pioneers di seluruh Indonesia, khususnya di tim saya All Stars. Kita jumpa lagi di channel King Fat. Tentunya kita akan membahas terkait Pi Network again ya, karena bisnis ini, project ini yang sedang booming dan juga menarik banyak perhatian ya dari seluruh dunia, teman-teman. Jadi to the point ya, teman-teman ya. Kita akan membahas terkait apa yang kemarin saya sampaikan yang belum kita bahas secara detail ya, yaitu terkait ya, ini menurut saya sih keistimewaannya dari Pi Network, teman-teman. Apa itu? Yaitu tidak adanya ICO, teman-teman. Cryptocurrency ini benar-benar free ya, dan itu memang sudah jauh-jauh hari diwacanakan seperti itu. Jadi terkait penggalangan dana atau uang yang kita keluarkan, nah itu tidak ada sama sekali, teman-teman ya. Mantap kan? Jadi sangat jarang untuk project besar itu tanpa menggunakan ICO. Kebanyakan kan pakai duit ya, teman-teman ya, butuh investor untuk projectnya itu berkembang. Nah, ini dia yang jadi penasaran seluruh pioneers di seluruh Indonesia. Modelnya seperti apa sih? Kok dia benar-benar unusual ya, nggak biasa gitu loh, teman-teman. Dia anti mainstream ya. Dia benar-benar ya nggak umum gitu loh, seperti project-project yang lain. Dan teman-teman pasti sudah banyak yang baca ya untuk roadmap terbaru tuh ya, yang 80% itu untuk komunitas ya, terus 20%-nya untuk core team. Nah, itu nanti kita bahas di lain lagi, teman-teman ya. Untuk kesempatan kali ini ya, teman-teman, kita akan membahas terkait ICO. Ini soalnya kemarin ada yang bertanya ke saya terkait ICO itu seperti apa sih? Apa itu bang? Gitu kan. Ya, teman-teman mungkin banyak yang baru ya di Pi Network, jadi tidak mengetahui adanya ICO, dan menurut saya ini salah satu keistimewaan dari Pi Network ya, without crowdfunding, teman-teman. Oke, tanpa langsung berbasa-basi, kita langsung cek aja ya, karena juga ini ditegaskan oleh pihak core team, pihak Pi Network di dalam Twitternya ya, teman-teman ya, yang sudah beberapa hari yang lalu, biar kita memastikan lagi khususnya teman-teman yang telat menerima informasi. Oke, let's check it out, teman-teman. Let's check it out. Oke, teman-teman, kita langsung saja cek ya yang info kemarin yang terbaru, himbauan dari Pi Network. Teman-teman ke Twitter langsung aja diklik Pi itu, nanti dia muncul ya, karena saya udah berteman ya atau follow. Dan ini ya, teman-teman, tampilan Twitternya, yaitu Pi Network celebrate 25 million engaged pioneers. Tapi sebenarnya ini udah 30 juta lebih, harusnya diperbarui. Nah, ini adalah situs resminya, dan teman-teman bisa lihat tuh ada centang biru ya, jangan sampai keliru. Karena yang mirip-mirip banyak dari teman-teman pioneers yang buat akun lain ya. Nah, di sini, teman-teman sebenarnya udah tahu ya dari bacaan keterangan Pi Network sendiri terkait cryptocurrency for everyday people fueling the world's most inclusive peer-to-peer economy. Nah, di situ ya memang cryptocurrency-nya ini benar-benar diperuntukkan untuk kita, untuk teman-teman semua ya, di setiap harinya gitu kan, mempermudah cara mendapatkannya melalui HP gadget ya. Jadi nggak sulit seperti cryptocurrency yang lain. Contohnya kayak Bitcoin, Ethereum itu kan, wah mahal itu. Kalau teman-teman pengen dapat satu koin aja setengah mati gitu ya. Oke, di sini saya ingin langsung saja, teman-teman, kita yang himbauan terkait ICO sebelum kita nanti membahas secara detail ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat important ya, atau important. Pi Network is not running an ICO or any type of crowdfunding sales. Jadi penting banget buat teman-teman garis bawahi atau teman-teman perhatikan ya, bahwasanya Pi Network itu
tidak menjalankan ICO ya. Nah, dan di sini bilangnya model apapun itu dari penjualan yang berbasis penggalangan dana, yaitu nggak benar gitu loh. Terus dia bilangnya selanjutnya, any party impersonating Pi Network or its founders to conduct a sale or listing is illegal ya, unauthorized and fake and has no affiliation with us. Jadi apapun itu yang meniru Pi Network dan juga pendirinya untuk melakukan penjualan dan juga listing, yaitu ilegal teman-teman, dan juga nggak sah, palsu, fake, dan memang nggak ada kerjasama atau afiliasi dengan mereka gitu loh. Jangan sampai teman-teman tertipu gitu loh. Terus selanjutnya, pioneers should beware of scams and not participate. Jadi teman-teman pioneers itu seharusnya lebih waspada terhadap penipuan dan juga hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya ya, yang tidak berpartisipasi dengan Pi Network teman-teman. Hati-hati ya, ini berbeda ya karakteristiknya dengan cryptocurrency lain. Terus di sini teman-teman bisa lihat nih yang kedua selanjutnya, yaitu dia bilangnya Pi is mined freely by contributing to the ecosystem. Jadi Pi itu didapat dengan menambang melalui gadget secara free teman-teman ya, secara benar-benar tidak ada uang yang dikeluarkan gitu loh, dengan cara berkontribusi ya melalui ekosistem gitu kan. Nanti kita memiliki komunitas-komunitas atau project-project yang akan disatukan gitu ya teman-teman ya, atau diintegrasikan. Selanjutnya dia bilangnya all mine Pi can only be claimed for inside Pi's app. Jadi semua penambangan Pi itu hanya bisa diklaim melalui ya aplikasi Pi Network sendiri yang ada di dalamnya gitu loh, nggak bisa melalui pihak-pihak lain. Jadi ini arahannya ya, hati-hati. Selanjutnya, any websites asking you to claim Pi in other means is fake ya. Website apapun itu yang meminta Anda untuk mengklaim Pi ya, biasanya kan mungkin ada faucet atau airdrop. Intinya dari apapun itu teman-teman adalah palsu teman-teman ya, hati-hati. Kadang-kadang kalian masuk nanti ya bisa dihack juga, siapa tahu kan. We don't know about that, so we have to be careful about that. Selanjutnya, Pi runs on its own blockchain enclosed period ya. Jadi Pi itu ya berjalan di blockchainnya sendiri, yang mana sekarang itu di fase enclosed period ya. Terus dibilangnya lagi, so sales or liquidity pools on different chains are scams. Jadi penjualan-penjualan dan pengumpulan likuiditas di berbeda rantai yaitu scam ya, bukan dari Pi Network teman-teman. So be careful, don't forget. Oke, kita langsung saja ke pembahasan inti, yaitu terkait ini ya, terkait ICO yang ini. Jadi teman-teman di Google silakan diklik ya, ICO. Apa itu ICO? Nanti dia ada penjelasannya di bawah teman-teman ya. Kita langsung saja ke ini aja lah, ke peluang aja ya. Karena tadi saya udah baca-baca sepintas, jadi teman-teman juga harus tahu isinya seperti apa. Nah, di sini ada pengertian dari ICO. Nah, sini ya, kita baca step by step, pelan-pelan teman-teman. Pengertian initial coin offering atau ICO ya adalah suatu sarana dalam mengumpulkan dana melalui penawaran suatu jenis koin baru atau layanan cryptocurrency baru. Koin yang dimaksud ini adalah mata uang cryptocurrency. Jadi di sini ada pengumpulan dana atau teman-teman yang ingin memperoleh kripto atau project ini ya mau nggak mau harus keluar duit ya. Ini ICO pengertian pada umumnya teman-teman. Terus kemudian di bawahnya, lalu investor yang merasa tertarik akan memberikan sejumlah penawaran baik itu dengan mata uang kripto lain, misalkan Bitcoin atau dengan uang real. Kemudian pihak investor akan menerima token cryptocurrency baru khusus untuk ICO. Token ini berisi jumlah koin yang diperoleh oleh investor yang telah menyerahkan sejumlah koinnya. Oke, jadi ya teman-teman selaku investor, ICO itu ya benar-benar keluar duit ya.
Kalau di banyak project lain teman-teman ya, bukan Pi Network, selain Pi Network ya banyak ya, koin micin atau koin gede itu memang seperti itu ya, kebanyakan ya teman-teman. Terus selanjutnya yang bawah ini saya baca lanjutin lagi. Perusahaan cryptocurrency akan menggunakan dana investor yang telah diperolehnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yaitu meluncurkan produk atau memulai mata uang digital. Investor akan dapat untung bila nilai koin baru naik terus terhadap mata uang real ya, teman-teman ya. Jadi di sini dana tadi akan digunakan untuk pengembangan project dari cryptocurrency yang yang dimiliki teman-teman ya, dengan tujuan masing-masing. Ingat ya, ini bukan Pi Network-nya teman-teman, tapi secara umum ya. Jadi duit investor yang masuk ke project cryptocurrency tersebut akan digunakan untuk development, improvement ya, project-project yang akan dijalani. Selanjutnya, setelah masa ICO selesai, koin baru akan dirilis ke umum. Masyarakat umum dapat membeli koin baru tersebut untuk bertransaksi atau berinvestasi. Bila harga setelah rilis naik terus, maka investor ICO akan dapat untung banyak. Nah, inilah dia teman-teman ya. Salah satu keunikan dari Pi Network, tidak ada ICO, tidak ada dana masuk ya, tapi kita lihat kejutan-kejutan di masa akan datang berupa harga dari Pi Network dan juga seperti apa sih pendanaannya gitu kan, karena dia berbeda dengan yang lain, different from other cryptocurrencies ya. Jadi benar-benar beda ya. Ini yang keunikan dan juga luar biasanya dari Pi Network. Selanjutnya, nah ini kita ke bawah ya. Risiko rugi dalam ICO sangat tinggi, jadi hati-hati teman-teman ya. Harus do your own research. Jadi harus cari informasi yang valid dulu ya. Bisa jadi setelah masa ICO selesai, perusahaan langsung bangkrut atau koin tidak laku. Biasanya peserta ICO adalah orang yang telah mengetahui risiko untung rugi dalam investasi koin baru. Nah ini ya salah satu atau kekurangan dari ICO teman-teman ya. We don't know about the project itself, whether it can running well or not ya. Jadi kita nggak tahu. Jadi enak banget kan Pi Network ya. Kita gratis tapi ya bener-bener memiliki prospek yang bagus. Terus kemudian setelah itu kita yang bawah, menghindari kerugian initial coin offering. Jadi kita sebisa mungkin benar-benar waspada teman-teman ya. Jangan sampai info-info yang nggak valid atau hoax ya kita telan gitu-gitu aja ya, kita telan mentah-mentah. Oke, langsung aja. Investor yang ingin membeli ICO pertama-tama harus membiasakan diri dengan cryptocurrency secara lebih luas. Dalam kebanyakan kasus mengenai ICO, investor harus membeli token dengan cryptocurrency yang telah tersedia sebelumnya, misalnya Bitcoin. Nah, ini ya. Pokoknya teman-teman cari informasi, jangan sampai cenderung menerima bola aja gitu ya. Ya kita juga harus menjemput bola teman-teman. Istilahnya kita juga belajar gitu loh, analisa. Jangan males-males ya. Oke, lanjut. Cara terbaik yang dapat dilakukan oleh para investor yang merasa tertarik dengan ICO, yaitu dengan mulai membaca tentang proyek-proyek online terbaru. Nah, itu dia. What are the projects that cryptocurrency has ya? Apa sih yang dimiliki project cryptocurrency tersebut? Kira-kira kedepannya mau seperti apa? Roadmapnya seperti apa? Ya, kalau Pi Network kan jelas tuh ya. Memang dari awal dijelaskan ya, banyak projectnya nanti ke depannya. Selanjutnya ini saya rasa teman-teman terkait informasi, nggak usah terlalu lama ya bahas ini ya. Lanjutnya yaitu yang nomor 2, tidak ada otoritas yang mengatur ICO secara umum. Jadi memang there is no authorization to control ya ICO itself. Tidak ada peraturan yang mengatur tentang ICO sehingga sangat rawan terjadi penipuan. Kepada para investor diharapkan tetap waspada karena beberapa ICO atau kampanye crowd sale sebenarnya curang. Oleh karena itu sangat penting bagi para investor untuk mengambil tindakan
pencegahan terhadap semua hal yang mungkin terjadi. So, be careful guys. Just check and recheck first. Selanjutnya, penggalangan dana ini tidak diatur oleh otoritas keuangan sehingga jika kamu mengalami penipuan melalui ICO maka akan sulit untuk menindaklanjutinya ataupun mendapatkan kompensasi atasnya. Ya udah, kalau udah masuk ya hilang ya. Karena kan ini online teman-teman, kita nggak tahu juga, maksudnya jauh ya, kita nggak bisa langsung menindaklanjuti semudah itu ya, seperti di offline tuh. Terus selanjutnya di sini bilangnya maka akan sulit untuk, nah ini sudah tadi ya, tidak heran ketika ada beberapa negara yang melarang penggunaan ICO. Nah juga ada yang melarang ya teman-teman. Jadi lihat project nyatanya. Selanjutnya kemudian ini himbauan hati-hati. Setidaknya ada 4 langkah yang dapat kamu lakukan agar terhindar dari penipuan. Yang pertama, pastikan bahwa pengembangan proyek dapat dengan jelas menentukan tujuan mereka ya. Hati-hati pun ini belum menjamin ya teman-teman ya. Intinya sebisa mungkin yang gratisan lah ya, yang airdrop. Kalau memang proyeknya bagus, memang sudah terbukti nyata, ya gunakan dana dingin teman-teman ya. Jangan sampai dana utama yang kalian gunakan ya. Di sini saya tidak mengajak apapun itu, saya hanya menghimbau, saya hanya mengingatkan teman-teman semua. Terus kemudian saya lanjutkan. Kedua, ketahuilah pengembang proyekmu. Dengan begitu dapat diketahui siapa saja yang terlibat dalam proyek. Nah itu dia. Jadi kalau ada cryptocurrency muncul teman-teman tuh jangan langsung percaya gitu ya. Jadi silakan lihat developernya juga, siapa sih orang di balik ini gitu kan. Banyak koin yang nggak memunculkan developer atau core team yang yang menghandle project itu teman-teman. Ya otomatis tambah sulit untuk melacak gitu loh. Terus selanjutnya yang ketiga, carilah syarat dan ketentuan hukum yang ditetapkan mengenai ICO untuk memastikan bahwa setiap ICO yang kamu beli adalah sah. Terakhir, pastikan bahwa dana ICO telah disimpan dalam dompet escrow yang membutuhkan banyak kunci untuk mengaksesnya. Nah ini mungkin sistem ICO yang benar-benar bisa diakses dan mudah untuk para investor ya. Saya kurang begitu tahu untuk secara mendalam ya ini. Demikianlah penjelasan mengenai initial coin offering. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Intinya teman-teman di sini dihimbau lagi terkait ICO yang ada di project lain itu hati-hati dan waspada. Tapi untuk Pi Network yang spesial dan istimewa ini tidak ada penggalangan dana atau pengambilan dana atau permintaan dana, tidak ada. Benar-benar free ya. For everyday people. Oke, itu saja teman-teman untuk kali ini. Semoga pembahasan tentang ICO bisa teman-teman pahami, terutama yang benar-benar masih awam ya terkait bisnis cryptocurrency yang sedang populer di zaman ini teman-teman ya. Thank you very much. Semoga teman-teman selalu sehat, rezekinya luas, lapang, lancar, dan yang terbaik buat teman-teman di masa depan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia di channel ini dan support dan mendukung channel ini dari awal sampai sekarang. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.